Apa kabar? Baik ya, semoga. Dan alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini tentunya kita dari Intip Diri akan melaksanakan kembali webinar yang tentunya sudah rutin dilakukan selama 1 minggu 1 kali ya, 1 kali 1 minggu. Gimana tuh? 1 kali dalam seminggu ya teman-teman semuanya setiap Kamis malam. Nah, teman-teman, kenalin nama aku Anissa yang tentunya nanti akan menjadi moderator pada sesi webinar kali ini. Dan mungkin teman-teman sudah pada tahu nih ya, untuk kali ini kita akan membahas apa, buku apa yang akan dibedah pada sesi kali ini gitu ya. Seperti yang sudah ada di layar PC teman-teman atau mungkin di layar handphone teman-teman bahwa di hari ini kita akan membahas sebuah buku yang nanti akan dikupas dengan pembicara kita yang judulnya adalah The 18 Minute MBA. MBA ini adalah menjadi master bisnis tanpa sekolah. Ini karangan dari Richard Reeves dan juga John Kneale. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, yang sudah di-share juga di akun Instagram kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum follow akun Instagramnya, boleh di-follow di @intipdiri dan juga jangan lupa untuk gabung di grup webinar kita biar nggak ketinggalan informasinya karena sudah di-share juga di sana bahwa pada malam hari ini, teman-teman, kita akan membahas tentang yang pertama, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua itu menemukan orang lain yang bisa melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu pentingnya seorang karyawan. Yang keempat, mengetahui apa yang dibutuhkan pasar. Dan yang kelima, itu melakukan yang terbaik dan jangan haus pujian. Nah, mungkin ini cocok banget buat teman-teman yang apa ya, mendalami bidang ekonomi atau yang tertarik di bidang ekonomi kayak gitu ya. Dan hari ini juga sudah tergabung dengan kita, pembicara kita, yaitu Kak Farizan Wahyu Setiawan. Nah, kalau gitu aku pengen kasih info dulu nih ke teman-teman semuanya biar lebih kenal nih sama pembicara kita. Jadi Kak Farizan ini adalah fresh graduate ya teman-teman di tahun 2022 kemarin, Desember 2022. Jadi Kak Farizan ini barusan aja lulus dari jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan IPK-nya itu 3,65 nih. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini punya banyak prestasi ya. Um, Kemudian juga untuk prestasinya itu menjadi Best Presenter Business Model Canvas di CIVAS Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian juga menjadi urutan kelima dalam kompetisi pengetahuan pasar modal, kemudian juga juara dua ya di dalam National Capital Market Competition di OJK Aceh Kuala Lumpur ya. Aceh Syah Kuala University di tahun 2020 dan banyak lagi nih. Ini teman-teman bisa sambil dibaca ya. Dan untuk pengalaman pekerjanya, yang pertama Kak Farizan ini juga pernah bekerja di Moi Group itu sebagai team leader gitu ya. Kemudian dilanjutkan pernah juga bekerja di PT Telkom Indonesia di Yogyakarta ya di tahun 2023, tepatnya di Januari 2023 sampai dengan Maret 2023. Kemudian sekarang Kak Farizan ini bekerja di Shopee Indonesia di bagian Return and Refund Service itu dari bulan Mei 2023 sampai sekarang gitu. Nah, banyak sekali juga organisasi-organisasi dan juga kepanitiaan yang Kak Farizan ikuti, kemudian juga tentunya banyak skill dan juga pengetahuan di bidang manajemen karena memang Kak Farizan ini adalah alumni atau lulusan dari program studi manajemen. Kalau gitu kita sapa dulu Kak Farizan. Halo Kak Farizan, selamat malam. Halo, selamat malam juga Kak Anissa. Oke, Kak Farizan gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak Anissa. Kak Anissa sendiri bagaimana? Alhamdulillah aku juga sehat. Oke, Kak Farizan, mungkin sebelum memulai presentasinya, aku mau ingetin juga buat teman-teman yang dari Intip Diri, kalau nanti punya pertanyaan silakan diketik di kolom komentar setelah Kak Farizan selesai ya memaparkan materinya, dan atau juga bisa nanti langsung on mic aja, atau mungkin punya pendapat atau segala macam nanti boleh disampaikan gitu. Kalau gitu aku serahin ke Kak Farizan ya Kak, silakan Kak. Oh ya, oke baik. Sebelumnya saya minta izin 1 menit karena mau ngambil casan terlebih dahulu Kak, soalnya ini baterai sudah mau habis. Oh iya, Maaf, oke boleh. sebentar ya Kak ya.
Silakan Kak. Oh, ya, oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Akan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah Kak, aman. Oh ya, oke, baik. Saya mulai saja ya. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, teman-teman semua. Eh, Sebelumnya yang tadi yang sudah di Kanisa bicara, perkenalkan lagi mungkin dari saya Farizan Wai Setiawan. Mungkin salam kenal untuk teman-teman semuanya. Oke, baik. Tanpa langsung berlama-lama, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Intip Diri yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan review materi buku pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak. Dan selamat malam juga kepada Kak Fahmi sebagai eh, founder dan inisiator dari Intip Diri. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada sesi malam hari ini. Oke, Nah, mungkin tanpa berlama-lama, saya akan pada malam hari ini saya akan mereview sebuah buku yaitu berjudul The 80 Minute MBA. Mungkin sebelumnya, mungkin jika ada teman-teman yang pernah membaca buku ini juga, mungkin bisa memberikan sudut pandang lain ataupun memberikan cerita dari teman-teman sendiri yang sudah membaca bukunya. Baik, untuk selanjutnya mari kita mulai saja. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Anissa sendiri, terdapat 5 poin materi yang akan disampaikan dalam buku ini. Nah, sebenarnya poinnya ini berbeda dari bukunya, tapi dari buku tersebut saya rangkum menjadi 5 materi yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama yaitu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Lalu yang kedua, temukan orang lain yang bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Lalu yang ketiga, pentingnya seorang karyawan. Lalu yang keempat, mengetahui apa yang dibutuhkan pasar. Dan yang terakhir, lakukan yang terbaik dan jangan haus pujian. Baik, sebelum mengenal bahas lanjut tentang buku ini kan berjudul tentang MBA. Lalu sebenarnya MBA itu sendiri apa sih? MBA sendiri itu merupakan Master of Business Administration atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Master dalam Bisnis Administrasi. MBA sendiri ini merupakan program S2 yang awalnya dicetuskan dari negara Amerika Serikat. Uh, Akan tetapi program MBA ini sendiri tidak sembarang orang misal setelah lulus dari S1 mau lanjut langsung ke MBA itu tidak bisa. Mengapa demikian? Karena MBA ini sendiri merupakan uh, sebuah gagasan lanjutan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah tapi dengan sistem yang lebih profesional. Jadi ketika kita ingin mendaftar sebuah MBA atau Master of Business Administration, kita harus memiliki pengalaman kerja terlebih dahulu, yaitu sekitar 2 sampai 4 tahun. Dan itu pun tergantung kebijakan masing-masing kampus, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, demikian. Jadi biar mahasiswanya lebih dalam tanda kutip lebih berkualitas dan lebih berbobot. Oleh karena itu MBA sendiri menerapkan sistem kualifikasi yang tidak bisa dicapai dengan mudahnya dengan langsung lulus S1 langsung melanjutkan ke MBA itu tidak bisa. Mungkin itu langsung saja itu mengenai sekilas mengenai MBA itu sendiri apa. Jadi yang pertama bagaimana poin materi yang pertama yaitu menjadi seorang pemimpin yang baik. Saya menemukan hal yang menarik dalam buku ini, bagaimana bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwasannya penulis dari penulis dari buku ini yaitu Richard Reeves dan John Knell menulis buku ini MBA ini dengan gagasan bahwa mungkin sedikit throwback terlebih dahulu. Jadi ketika
kita mendalami MBA sendiri, kita itu harus menempuh jalur pendidikan selama 2 tahun. Nah, Richard Reeve dan John Kennel sendiri berinisiatif dan berinisiasi untuk membuat sebuah buku bagaimana bagi orang umum dapat mengetahui dasar-dasar ataupun pokok-pokok apa sih sebenarnya yang dipelajari dalam buku MBA, yaitu dalam waktu 80 menit. Jadi harapannya bagi teman-teman ataupun bagi pembaca buku ini dapat membaca buku MBA, yaitu dan memahami dan merangkum dan menyelesaikan bukunya dalam waktu 80 menit saja. Itu sekilas review dari bukunya, dari pokok awalnya. Jadi itulah awal mula kenapa Richard Reeve dan John Kennel merilis buku ini, yaitu dengan gagasan bahwasannya karena lama memakan waktu 2 tahun, mereka berinisiatif untuk bagaimana cara membuat buku yang singkat dan ringkas dengan waktu 80 menit saja. Oke, langsung tadi ke materi yang pertama, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, dalam buku ini saya merangkum bahwa Richard Reeve dan John Kennel menulis bahwasannya pemimpin yang baik yaitu yang pertama mereka itu harus berani. Apa sih yang dimaksud dengan berani? Berani itu mereka harus memiliki sikap yang tidak gentar, alias jika mengambil sebuah keputusan mereka tidak ragu-ragu. Mereka harus mengeksekusinya dengan pikiran yang baik dan matang, dan mereka dalam mengeksekusi tersebut harus berani. Karena kan banyak juga mungkin bagi saya sendiri ataupun bagi teman-teman semua yang awalnya ingin memulai bisnis, mungkin dalam mau mulai awal suatu bisnis mungkin merasa takut seperti itu. Tapi karena di sini membahas tentang MBA atau bagaimana mengelola sebuah bisnis dengan yang baik, maka menjadi seorang pemimpin itu yang pertama mereka harus berani. Lalu yang kedua fleksibel. Yang dimaksud fleksibel dari buku ini yaitu fleksibel di mana mereka bisa menempatkan diri dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Mereka sebagai seorang pemimpin dia harus fleksibel terhadap orang-orang baru, terhadap lingkungan baru, dan dimanapun mereka harus dapat berbaur seperti bunglon seperti itu. Jadi yang kedua itu dalam buku ini mereka sebagai seorang pemimpin yang baik mereka harus memiliki sifat ataupun sikap yang fleksibel seperti itu. Lalu yang ketiga dalam buku ini bahwa seorang pemimpin yang baik yaitu harus memiliki sebuah strategi. Mengapa seorang pemimpin itu harus memiliki sebuah strategi? Karena bagaimana seorang pemimpin jika tidak mempunyai strategi seperti itu? Apa yang dirasakan oleh bawahannya? Mereka pasti akan kebingungan. Nah, kalau pemimpinnya saja tidak memiliki strategi bagaimana misalnya dalam menjual sistem marketing yang baik ataupun perencanaan keuangan yang baik, mereka tidak memiliki strategi, tentunya itu akan hancur semuanya. Dan juga itu akan membuat bingung dari bawahan-bawahannya ataupun dari kelompoknya sendiri yang mereka pimpin. Lalu yang keempat itu memiliki sifat peka. Apa sih di dalam buku ini dirangkum bahwa sifat peka itu bahwa misal mereka melihat sebuah bisnis kok sepertinya ada yang aneh ya. Misal dalam laporan keuangannya, tapi setelah di cross check ternyata ada yang salah. Nah, mereka itu memiliki sifat peka, jadi mereka kayak ada yang salah nih, misal dari laporan keuangannya ataupun dari sistem marketingnya kayak harusnya berjalan dengan sistem A, tapi setelah dipikir-pikir, kok sistem A kayaknya tidak berjalan dengan baik atau going well dengan baik. Nah, dari situlah seorang pemimpin dalam buku ini dijelaskan bahwasannya ketika mereka tahu ke depannya sistem misal dari marketing A itu tidak baik, mereka harus segera switch ataupun rotate ke sistem marketing yang terbaru, misal ke sistem marketing B. Nah, disitulah
inti dari buku ini yang tentang menjelaskan menjadi seorang pemimpin yang baik, yaitu harus memiliki sifat peka. Lalu yang terakhir, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dalam buku ini dijelaskan, yaitu harus memiliki sifat tega. Apa sih yang dimaksud sifat tega dalam buku ini? Sifat tega yaitu misal yang dirangkum dalam buku ini, uh, seorang karyawan misal tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Mereka misal bawahannya ketika mengerjakan tugas tidak pernah selalu tepat waktu ataupun kerjanya selalu salah. Seorang pemimpin itu harus rela ataupun tega untuk meng-cut off ataupun meng-lay off karyawan tersebut dan mencari karyawan yang baru yang mungkin lebih baik ataupun lebih pantas dalam posisi tersebut. Jadi dalam buku ini dijelaskan sifat tega itu seperti itu. Mereka lebih baratnya mungkin kasarannya, karena saya sebagai seorang karyawan juga mungkin tidak, bagi seorang karyawan mungkin terkesan bagaimana, tapi bagi seorang leader ini merupakan seorang sifat yang perlu memiliki sifat tega, karena bagaimana bisnis akan grow up ataupun scale up dengan baik kalau misalkan uh, karyawan yang selalu selalu mengerjakan dengan salah ataupun tidak pernah tepat waktu. Nah, sifat tega inilah yang harus dimiliki seorang pemimpin yang dijelaskan dalam buku The 80 Minute MBA ini. Oke, baik. Selanjutnya, untuk ke materi selanjutnya itu temukan orang lain, temukan orang lain yang bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi maksudnya bagaimana sih dalam buku ini dijelaskan bahwa kita tidak harus bisa melakukan semuanya kok. Misal kita harus bisa marketingnya, harus bisa finance-nya, SDM-nya, kita harus mengerti sistem operasional gimana, SOP masing-masing dari keuangan, marketing. Kita nggak harus bisa semuanya. Jadi dijelaskan bahwa bagaimana sih kita sebagai seorang pemimpin dalam buku ini tuh uh, kita harus bisa meng-hire orang lain yang lebih jago dalam bidangnya masing-masing. Misal saya sendiri misal tidak jago dalam hal desain. Nah, oleh karena itu dalam buku ini jelaskan bahwa kita harus meng-hire orang yang bisa melakukan desain ataupun yang bisa mengedit foto ataupun video. Jadi kita tidak perlu kita harus belajar desain terlebih dahulu untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Karena kapan mau grow up-nya kalau kita mau belajar semua skill dari awal sampai bisa semuanya, sepertinya bisnis tidak akan jalan-jalan. Nah, karena kita terlalu fokus kepada masing-masing bidang, semua bidang kita kuasain, tetapi tidak ada yang kita mastery di situ, tidak ada yang kita bisa lakukan, apa namanya. Jadi kita seakan-akan harus bisa semuanya. Nah, dalam buku ini tidak menjelaskan seperti itu, bahwasannya kita harus meng-hire orang yang lebih jago dalam posisinya tersebut. Lalu setidaknya kita juga memiliki arah dan fundamental yang kuat dalam masing-masing unitnya. Tidak harus kita menguasai semuanya, tetapi misal dalam desain tadi ya, dalam sisi mendesain marketing ataupun videonya, tapi setidaknya kita mempunyai arahan, mempunyai gambaran bagaimana sih sebuah marketing tersebut akan dilaksanakan. Misal dari posternya sih bagaimana, setidaknya kita harus memiliki gambaran di situ. Nah, bukan berarti kita harus bisa mendesainnya, tidak. Jadi kita harus meng-hire orang lain yang lebih dirasa capable dalam melakukan sebuah desain. Jadi dalam poin yang kedua ini dimaksudkan dalam buku buku ini bahwasannya kita tidak harus bisa melakukan semuanya kok. Kita harus meng-hire orang lain yang lebih capable dalam bidangnya dan selanjutnya bahkan akan bisnis berjalan dengan baik. Oke, baik. Itu untuk poin kedua. Lalu untuk poin ketiga yang saya rangkum dalam buku ini yaitu tentang pentingnya seorang karyawan. Uh, Dalam buku ini menjelaskan bahwa karyawan itu merupakan sebuah aset yang terpenting. Mengapa sih karyawan merupakan sebuah aset yang terpenting? Karena kalau misalkan dalam sebuah bisnis tidak ada karyawan, bagaimana bisnis akan berjalan? Dan karyawan juga
mereka juga bisa memberikan inovasi. Contohnya misal sudah SOP dari awal, misal A itu sudah berjalan dengan baik. Tapi di SOP A tersebut, seorang karyawan menemukan sebuah kejanggalan. Bahkan SOP tersebut bahkan bisa diperbaiki lebih bagus. Nah, dari situlah dalam buku ini menjelaskan bahwa seorang karyawan itu dapat memberikan inovasi bagi perusahaan. Jadi seorang jadi sebagai seorang pemimpin juga dalam buku ini kita harus pandai-pandai untuk bergaul dengan karyawan juga. Kita harus men-treat karyawan dengan baik, atau mungkin kita harus uh, juga ada sesi bincang-bincang dengan karyawan, sesi curhat. Jadi karyawan tersebut merasa welcome dengan kita sendiri karena atasannya pun welcome dengan kita. Jadi seakan seperti teman, tidak seperti atasan dan bawahan, tidak terkesan seperti itu. Nah, dalam buku ini maka dijelaskan mengapa karyawan itu merupakan aset terpenting. Lalu dijelaskan juga karyawan tersebut akan menjaga citra perusahaan. Maksud dari menjaga citra perusahaan ini bagaimana? Misal dari sisi marketingnya lagi mau berjualan tentang produknya dengan salesnya ke konsumen. Masa iya karyawan uh, menjelaskan produknya dengan buruk ataupun ketika karyawannya ataupun ketika konsumennya bertanya-tanya tetapi karyawannya malah membalasnya dengan judes ataupun cuek. Nah, itu kan tidak mungkin seperti itu. Maka itulah mengapa karyawan itu sangat penting bagi citra perusahaan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Yang tadi eksternal tadi itu seperti itu, misal karyawan men-treat seorang konsumennya dengan baik, dengan ramah. Lalu untuk bagi sisi internalnya juga, seorang karyawan berhubungan baik dengan karyawan masing-masing, dengan karyawan lain. Nah, maka dijelaskan dalam buku ini, poin ketiga dalam buku ini, mengapa sih seorang karyawan itu sangat penting. Baik, untuk selanjutnya, poin materi yang keempat dalam buku ini, yaitu mengetahui apa yang dibutuhkan pasar. Jadi sebagai seorang lulusan MBA nantinya, mereka bukan hanya bekerja untuk dalam perusahaan, tetapi mereka juga dilatih untuk bagaimana membangun bisnis yang baik, dengan membangun bisnis mungkin yang nantinya akan autopilot. Nah, ini merupakan faktor terpenting jika ingin dalam memulai bisnis, yaitu mengetahui apa yang dibutuhkan pasar. Apa sih yang dimaksud dengan mengetahui apa yang dibutuhkan pasar? Kita sebagai seorang lulusan MBA nantinya, ataupun bahkan kita sendiri, kita dapat belajar, kita harus mencari tahu apa sih yang diinginkan oleh pasar saat ini. Kira-kira pasar saat ini lebih menginginkan produk yang seperti apa? Misal pengen handphone terbaru, misal handphone terbarunya harus minimal 100 megapiksel ataupun gimana, itu merupakan sebuah contoh. Jadi kita harus mencari tahu apa yang pasar itu inginkan. Jadi kita tidak bisa membuat produk apa yang kita inginkan ataupun perusahaan inginkan, tapi dari pasarlah sendiri yang mereka itu ingin produk yang seperti apa sih, barulah kita buat. Nah, dari situlah uh, mungkin salesnya akan naik jauh drastis karena kita uh, menghasilkan produk ataupun jasa sesuai apa yang pasar inginkan. Lalu yang kedua, riset area sekitar. Misal kita menjual sebuah bakso, misal bakso tersebut di area sekitarnya itu sudah ada siapa aja sih tentang uh, kompetitornya. Misal kita juga mensurvei juga, misal bakso yang dari toko A ini, dia misal setiap hari Jumat ataupun setiap hari Jumat ada promo buy one get one ataupun bagaimana, dengan lalu di bakso di perusahaan B memiliki misal
cashback dalam produk cashbacknya. Misal kita misal kita berbelanja dalam bakso tersebut, kita mendapatkan cashback ataupun promo menarik lainnya. Nah, kita harus meriset area sekitar juga. Jangan sampai kita sudah tahu nih apa yang pasar inginkan, tetapi sudah ada kompetitor yang membuat produk ataupun jasa seperti yang kita buat konsep tadi. Nah, dari situ kita akan kalah karena kompetitor sudah memulai duluan. Ada peluang kita bisa menang, tetapi chance-nya lebih kecil. Kita bisa meningkatkan chance-nya lebih besar ataupun probabilitas pasar lebih besar, yaitu jika kita meriset area sekitar. Jadi kita melihat dulu kompetitornya seperti apa, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu mencari momen yang tepat. Misal kita mencari momen yang tepat ini ketika kita pas waktu masa pandemi COVID-19. Misalnya setelah masa selesai pandemi, baru kita berjualan masker. Itu kan kita sudah tahu apa yang pasar inginkan, kita sudah meriset juga area sekitar, lalu tetapi momen yang kita masukkan itu tidak tepat waktunya. Bahkan sudah tidak terlalu zaman lagi untuk menggunakan masker dalam masa saat ini. Jadi oleh karena itu, kita harus mengetahui juga kapan waktu dan timing yang tepat untuk masuk ke dalam pasar tersebut, seperti itu. Itu yang dijelaskan dalam buku ini, mengetahui apa sih yang dibutuhkan pasar. Lalu yang keempat yaitu yang saya rangkum dalam buku ini, yaitu poin kelima, mohon maaf, lakukan yang terbaik dan jangan haus pujian. Apa sih maksud dari poin ini? Jadi ketika kita mengharapkan sebuah pujian dari orang lain, misal si Budi keren banget ya, dia dengan gagasannya, dengan konsepnya sangat amazing sekali, bisa seperti itu. Jadi si Budi pun merasa, wah kayaknya gua untuk selanjutnya nggak usah terlalu baik deh, karena kan yang sebelumnya aja udah bagus banget, udah dipuji misal sama atasannya. Nah, dari situlah kita tidak boleh mengharapkan haus pujian dari orang lain. Jadi kita berusaha sebaik mungkin setiap harinya. Karena kalau kita hanya mengerjakan tugas ataupun sesuatu dengan mengharapkan pujian, maka titik buruk ataupun titik kehancuran dalam berkarir kita ataupun berusaha kita akan hancur di situ. Mungkin kalau dalam bisnis istilahnya itu decline. Jadi ketika kita sudah awalnya lagi grow, terus lagi mature, terus malah decline. Nah, mungkin disitulah karena kita tidak berinovasi lagi, kita tidak inovatif lagi untuk menciptakan peluang-peluang baru dalam sisi marketingnya, mungkin dalam sisi iklannya. Kayaknya iklan kemarin udah bagus nih, udah dibuat, besok lagi aja lah. Kayak atasan juga masih senang juga sama iklan yang udah dibuat. Nah, jadi seperti itulah. Always do your best dan jangan mengharapkan pujian. Mungkin itu 5 poin materi yang sudah saya bahas. Nah, untuk di luar topik dari buku ini sendiri, saya melihat sebuah kutipan dari Elon Musk sendiri. Siapa sih yang tidak kenal Elon Musk? Salah satu orang terkaya, bahkan nomor 1 di dunia. Walaupun sempat disalib sama pemiliknya Zara kalau nggak salah. Terus Elon Musk salib lagi. Nah, Elon Musk sendiri mengatakan yaitu MBA itu tidak bagus untuk sebuah perusahaan. Mengapa sih Elon Musk mengatakan demikian? Karena bisa kita lihat sendiri bahwasannya kalau MBA itu sendiri yaitu kita yang mengurus dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau si Elon Musk sendiri kan seorang pendobrak ide
ataupun seorang inovator lebih tepatnya. Jadi dia menciptakan produk-produk baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh siapapun. Misalnya dari awal Tesla, mobil listrik yang menjadi rujukan dari semua mobil listrik lainnya, lalu SpaceX, lalu yang sekarang ChatGPT, lalu bahkan yang sekarang lagi digembalakan sama Elon Musk, yaitu menanamkan chip di manusia, dan bahkan itu sudah disetujui, dan bahkan valuasinya sudah puluhan triliun dari sisi itu. Nah, Elon Musk ini mengatakan MBA itu tidak bagus untuk perusahaan, karena seorang MBA itu, mereka itu dididik dalam studinya, yaitu tidak untuk mendobrak sebuah inovasi, akan tetapi mereka memaintain, bukannya untuk grow. Jadi mereka memaintain yang sudah ada dalam perusahaan. Nah, misalnya mereka lebih fokus ke dalam, Elon Musk mengatakan MBA itu lebih fokus terhadap melakukan di spreadsheet-nya ataupun PPT, lalu berkumpul rapat-rapat dengan atasan, dan bahkan tidak menciptakan inovasi baru. Nah, dari situlah Elon Musk sendiri mengatakan MBA itu tidak bagus untuk perusahaan, karena bukannya mereka mencari inovasi baru ataupun ide-ide baru, tetapi mereka lulusan MBA ini dalam perusahaan cuma untuk memaintain, setidaknya untuk grow secara horizontal doang, tidak untuk secara vertikal. Jadi oleh sebab itulah Elon Musk mengatakan program MBA atau Master of Business Administration itu tidak bagus untuk sebuah perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya rangkum dalam buku ini. Mungkin bagi teman-teman lain yang sudah lebih dahulu membaca buku ini, mungkin bisa memberikan ide ataupun sudut pandang yang lain, ataupun menceritakan hal-hal yang lain. Mungkin jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Kak Anissa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Farizan, luar biasa sekali sudah memaparkan materinya hari ini ya. Dan kembali seperti yang sudah Kak Farizan katakan, mungkin teman-teman yang sudah pernah baca buku ini, atau teman-teman yang punya pertanyaan ya terkait apa yang sudah dipresentasikan tadi sama Kak Farizan, teman-teman boleh langsung di drop aja pertanyaannya di kolom komentar, atau juga boleh langsung on mic. Mungkin dipersilakan teman-teman yang punya pertanyaan. Oke, mungkin ini sambil memancing teman-teman ya Kak ya. Aku punya pertanyaan nih. Jadi tadi di slide yang temukan orang lain yang tidak bisa melakukan apa yang temukan orang lain yang bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Gitu. Jadi kalau saya sebenarnya belum pernah bisnis, cuma menurut saya ini sama ada kaitannya dengan keorganisasian. Jadi waktu itu kita dalam suatu organisasi kita punya planning untuk melakukan suatu acara dan kita sudah bikin nih Kak, kayak yang si A tugasnya nanti ini, si B nanti ngerjain ini, si C ngerjain ini gitu. Dan di situ untuk di awal-awal waktu kita kerja itu mereka seperti kayak iya bener gitu, aku mau ngerjain ini gitu, dan aku memang bisa nih di sini gitu. Cuma di tengah perjalanan malah jadinya balik semua ke kita gitu. Kayak yang teman-teman jadi nggak ngerjain, terus terbengkalai, terus juga malah jadi ke kita semua, ujung-ujungnya malah yang ngerjain itu kita semua, kita sendiri gitu. Nah, kalau dari pandangan Kak Farizan gimana? Apakah memang kita harus dengan memunculkan sifat tega itu tadi untuk cut off orang-orang yang seperti itu, atau mungkin kita kasih peringatan dulu gitu, atau gimana? Boleh dong Kak? Oke, baik. Bagus sekali dari pengalamannya dari Kak Anissa sendiri, mungkin lebih ke curhat
tentang job desk dikasih bisa semuanya kayaknya. Nah, saya juga sempat mengalami hal seperti itu juga di organisasi. Jadi harusnya tugas ini itu diserahkan kepada orang lain, tapi karena mereka ya tahu sendirilah berhalangan, tidak bisa, alasan ini, alasan A dan lain hal, jadi tugas tersebut dilimpahkan juga kepada saya. Nah, mungkin kalau dalam sisi organisasi kita sifat tega itu mungkin orang lain kayak juga nggak peduli juga, kayaknya lu kalau mau cut off gue ya udah cut off aja, nggak usah. Tapi kalau dari kita review buku ini sendiri dari segi bisnis ataupun dari segi perusahaan, jika kita sebagai atasannya, kalau ini orang nggak bisa ngerjain ini orang ngerjain salahnya udah dikasih tahu nggak bisa terus, ataupun selalu izin dengan cuti yang macam-macam dari alasan A sampai Z. Nah, mungkin kita tidak langsung segera meng-cut off ya, tapi lebih, kalau dari saya segi pribadi sih, mungkin saya juga nggak tega juga kali ya kalau misalkan ini langsung tiba-tiba langsung meng-cut off. Tapi kalau di Elon Musk sendiri, bahkan kalau yang kita dengar dari mereka, dia mengakuisisi Twitter dengan kinerja atasan-atasan yang dia nggak senang, itu langsung di-cut off sama Elon Musk sendiri kan. Nah, jadi kalau Elon Musk itu kan dari Elon Musk, dia orangnya benar-benar profit oriented. Jadi lu kerjanya nggak bagus, ya udah lu gue cut off, cari orang lain yang baru. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, mungkin lebih baiknya itu kan Elon Musk. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lain, ataupun kalau saya pribadi, mungkin saya akan memberikan teguran terlebih dahulu seperti SP1 sampai SP3 mungkin. Jadi tidak langsung cut off karyawannya secara langsung. Mungkin seperti itu sih, Kak. Mungkin kalau Elon Musk sendiri lain cerita kali ya. Oke, terima kasih banyak Kak Farizan. Dan mungkin dari teman-teman intip diri yang sekarang jadi peserta ada pertanyaan, boleh sekali lagi aku ulang, boleh teman-teman drop aja pertanyaannya di kolom chat, atau teman-teman juga bisa langsung mengajukan pertanyaan, atau mungkin pandangan teman-teman yang sudah pernah baca buku ini, atau pengalaman teman-teman juga boleh langsung on mic aja. Oke, dan juga buat teman-teman yang mungkin belum isi absen, silakan diisi dulu absennya untuk mendapatkan sertifikat gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Raisa Sidik, itu menurut Kak Elon Musk tentang pemimpin yang baik. Menurut Kakak, Elon Musk itu termasuk pemimpin yang baik atau tidak untuk di dunia bisnis? Gimana Kak Farizan? Baik, terima kasih Kak Riesa R. Sidik. Pertanyaan yang bagus. Elon Musk itu termasuk pemimpin yang baik atau tidak ya? Menurut pandangan saya pribadi saja ya, bukan pandangan. Jadi menurut saya pandangan pribadi, Elon Musk sendiri justru seorang pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang baik dalam karyawan ya menurut saya, tetapi
lebih pemimpin yang dalam mengelola bisnis. Dia benar-benar nggak peduli orang lain mau ngomong apa, dia ingin fokus kepada tujuan dan targetnya dia. Jadi kalau misalnya karyawannya di sini dia tidak bisa melakukan apa yang Elon Musk inginkan, ya udah di cut off aja, dipecat aja. Mungkin dari sisi humanismenya itu kurang ya bagi atasannya seperti Elon Musk. Tapi buat bisnisnya baik, itu menurut saya sangat baik sih. Kita bisa lihat saja dari bisnis-bisnisnya dia lah, dari Tesla, lalu ada SpaceX, lalu ada Neuralink, lalu ada yang terbaru ini ChatGPT dan juga chip manusia. Itu kan pendobrak-pendobrak pasar yang sebelumnya tidak dipikirkan orang lain ya. Jadi dia itu kalau misalkan nggak sesuai, udah cut off aja. Mungkin dari sisi manusianya ataupun sisi SDM-nya dia kurang, tapi buat dari sisi bisnis itu sangat patut kita pelajari sih dari Elon Musk. Mungkin seperti itu sudut pandang dari saya pribadi ya. Oke, semoga menjawab ya Kak Raisa atas jawabannya. Dan ini ada Kak Astra yang tunjuk tangan, boleh Kak Astra langsung on mic? Halo? Mbak, Oke. saya tahu. Halo Mbak, mungkin halo Mas, mungkin saya izin bertanya Mas terkait materi kepemimpinan yang baik ya Mas. Nah, waktu itu kan ada suatu organisasi kan di tempat saya ini, sekalian saya curhat ya. Baik, waktu itu tuh kan pemilihan ketua divisi. Namanya pemilihan suatu ketua divisi itu kan harus punya pengalaman. Nah, namun kan ada 15 orang ini. Nah, yang mencalonkan tuh ternyata itu kan harusnya yang sudah memiliki pengalaman. Namun tiba-tiba di suatu tengah acara itu tuh yang dipilih itu yang belum punya pengalaman. Menurut kakak ini gimana? Ternyata hasil votingnya tuh itu loh, mereka itu kan harusnya oke lah kalau misal votingnya ternyata memilih yang nggak punya pengalaman. Tapi itu kan menjadi tidak fair ketika orang yang sudah memiliki pengalaman ternyata tidak dijadikan suatu pimpinan gitu, dan mereka malah menganut aturan sendiri, tidak padahal sudah ada aturan atasnya ngomong harus ada apa namanya pengalaman, sedangkan di organisasi sendiri itu malah jadi waktu voting itu memang yang menang itu yang kadif yang apa namanya orang isinya 1,8 banding 7 gitu. 8 orang tuh memilih yang kadif yang non pengalaman, sedangkan 7 orang tuh memilih kadif yang sudah memiliki pengalaman. Gitu sih Kak. Waktu itu ada suatu case di organisasi saya gitu. Akhirnya juga jadi perdebatan, seharusnya kan untuk apa namanya untuk voting, apabila votingnya 13 kan harus ada cara lain, yakni suatu diskusi gitu. Namun malah tidak ada diskusi, mereka melarang diskusi. Udah itu aja Kak. Demikian apa namanya mungkin curhat sekali aja terkait pemimpin yang baik itu. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Astra Atmaja untuk sesi curhatnya. Mungkin saya jawab dari sisi organisasi dulu ya Kak ya. Iya Kak. Kalau dari sisi organisasi menurut saya yang dipilih itu yang tidak berpengalaman atau yang berpengalaman. Kalau menurut saya pribadi yang tidak berpengalaman pun juga memiliki hak untuk bisa menjadi ketua divisi misalnya. Itu juga terjadi kepada saya juga, Kak Astra. Saya sebelumnya juga belum punya pengalaman dalam mengelola sebuah event. Saya akan jadi ketua perlombaan nasional. Jadi saya bukan punya pengalaman sama sekali tentang bagaimana ini nanti sistemnya bahkan kayak gimana, nanti alurnya kayak gimana. Saya benar-benar buta tentang hal tersebut. Tetapi bahkan seharusnya yang dipilih itu
saya yang tidak memiliki pengalaman. Mungkin kasusnya sama seperti jadi menurut saya kalau dalam sisi organisasi ya kan, kalau dalam sisi organisasi semua orang berhak kok untuk menjadi ketua acara ataupun ketua divisi asalkan mereka memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dan penuh terhadap event yang sudah mereka laksanakan seperti itu Kak. Jadi yang tidak berpengalaman pun juga berhak kok dalam menjadi ketua event ataupun ketua divisi dalam sebuah acara. Nah, tetapi kalau menurut saya lain cerita kalau hal ini dalam sebuah pekerjaan ataupun dalam sebuah bisnis. Misal sedang ada pencalonan sebagai manajer, kan tetap. Misal sudah ada si Budi yang sudah 3 tahun nih berada di perusahaan di divisi marketing. Dia di divisi marketing sudah 3 tahun. Nah, dalam proses pencalonan seharusnya dia nih misalnya harusnya sebagai seorang manajer, tapi tiba-tiba dari antah berantah ada seorang fresh graduate tiba-tiba langsung jadi manajer. Itu kan dalam si bisnis tidak akan berjalan dengan baik nantinya, karena si Budi ini sendiri dia udah tahun dia seharusnya sudah benar-benar paham tentang apa tugas dan seluk-beluk dari divisi marketingnya sendiri. Jadi dia sudah benar-benar paham. Itu kalau dari sisi bisnis sih Kak. Jadi menurut saya kalau dari sisi organisasi semua berhak kok, mereka yang tidak memiliki pengalaman pun seperti saya pribadi untuk menjadi ketua divisi ataupun ketua event, mereka juga berhak kok yang tidak berpengalaman untuk menjadi sebuah pemimpin. Akan tetapi lain cerita kalau hal tersebut konteksnya dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah bisnis sih. Jadi misal manajer tapi tiba-tiba yang keterima malah seorang fresh graduate, bahkan gimana ceritanya dia nggak ngerti apa-apa. Masalahnya kalau dalam sebuah bisnis ataupun perusahaan, kalau dia ingin jadi seorang kasihan anak buahnya sih Kak. Jadi kasihan bawahannya, dia malah nggak ngerti sama sekali nanti kan kalau ditanyain kalau jadi manajer. Jadi mungkin pandangan saya seperti itu sih Kak Astra. Oke, Mas Wahyu atas jawabannya. Saya baru dari Mas Wahyu. Terima kasih loh Mas. Apa itu Mas? Kira-kira insight-nya? Insight-nya ya tentang pemimpin itu ya apa namanya? Jadi itu bisa boleh tidak ada pengalaman asalkan bisa bareng gitulah ya. Iya, asalkan dia memiliki komitmen dan tanggung jawab sih terhadap apa yang sudah diamanahkan, seperti itu aja sih. Ya itu sih. Ya, waktu itu gitu ternyata waktu pemilihan kadif ya kadif baru inilah. Ternyata yang sering kerja malah kadifnya yang lama gitu loh, kadifnya yang lama yang sering bantu apa namanya sering itu loh sering memberikan informasi, sedangkan kadif yang baru tuh malah jarang aktif gitu sih. Jadi case-nya tuh kayak gitu, makanya akhirnya ya seperti apa ya, seperti mau digantikan oleh wakilnya kalau gitu loh. Nggak tahu diri sih Kak, ya, Kak. Malah jadi tanggung jawab sih itu Kak. Iya betul. Makanya akhirnya digantikan oleh kadifnya yang baru, karena kadifnya yang sekarang itu malah kayak kok nggak pernah kerja gitu, kok nggak pernah kayak aktif gitu. Biasanya kan kadif itu kan aktif gitu, kayak dulu kan saya jadi PJ suatu event karena saya sudah ada pengalaman sebelumnya di Pandawati, makanya saya jadi PJ di bagian apa ya MC gitu. Ya saya tetap tanggung jawab gitu loh. Itu sih Mas. Ya udah. Oke, terima kasih Mas ceritanya buat pengalaman Astra. Terima kasih banyak. Iya. Dari teman-teman, dan sepertinya kita cukupkan saja untuk malam hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi aku ucapin untuk Kak Farizan yang sudah berkenan untuk berbagi dengan dari Intip Diri. Semoga di lain kesempatan Kak Farizan kembali bisa sharing ke teman-teman Intip Diri
Dan juga terima kasih juga untuk seluruh partisipan dari webinar Intip Diri kali ini. Jangan lupa minggu depan, hari Kamis depan juga kita tetap ada webinar. Jadi teman-teman jangan ketinggalan informasinya karena pasti akan di-share di akun Instagram kita di @intipdiri dan juga grup webinarnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow akun Instagramnya dan juga jangan lupa untuk join ke grup webinarnya. Kalau gitu aku tutup. Terima kasih banyak. Aku Anissa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, Kak Anissa, dan juga Intip Diri khususnya. Terima kasih banyak. Terima kasih.